Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Kurniawan dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet NPM 257821110. Jadi di sini saya akan membuat praktek dari Cisco Networking Academy. Bentar. Nah, jadi di sini saya akan membuat atau menjelaskan modul dan paket. Di sini tuh tugasnya, bentar. Nah, jadi di sini saya akan membuat video hands-on. Terus yang pertama menjelaskan langkah-langkah pada modul 1, modul package dan pip. Nah, jadi apa sih modul itu? Modul itu kayak sebuah file gitu dia. Kayak file, terus function ini ada di dalam file itu atau dalam modul. Nah, berarti ada modul terus dalamnya function. Nah, di luar modul ini ada yang namanya package atau bisa dibilang dictionary lah, kalau nggak folder. Nah, berarti di sebuah folder itu ada file atau modul. Nah, dalam modul itu ada function. Nah, seperti itu definisi package, modul, dan function. Selanjutnya, modul pertama untuk langkah pertama. Jadi kita di sini disuruh ngebuat ini file ya, file yang namanya modul.py. Gini, langsung kita buat di sini aja. Nah, kita buat ini ya dulu. Apa namanya? Nah, dulu. Ini namanya dictionary nih. Ini nih. Nah, itu di sini kita buat filenya dulu. Kita disuruh buat file modul.py tadi ya. Modul. Nah, oke. Nah, di sini udah. Terus kita di sini di langkah 2 kita disuruh bikin ini lagi, apa? File lagi. Tapi namanya main.py. Terus namanya import modul. Ini kita bikin file lagi. Nah, sorry, typo, main. Oke. Nah, dalam main ini uh, sebentar. Nah, dalam main ini di dalam main ini kita disuruh isi im sorry guys, import modul. Yang dimana import modul ini untuk memanggil modul ini nih, nama filenya. Nama filenya kan modul. Nah, kita panggil di sini nih, biar keluar yang ada di sini. Coba kita jalankan di CMD ya. Nah, kita buka main, sorry, main main.py. Nah, nggak ada karena kita belum menuliskan apapun di modul ini, dalam dalam isi modul ini. Selanjutnya, langkah 3. Nah, langkah 3 ini kita disuruh ngisi yang di file modul tadi. Nama isinya print I like to be a module. Oke. Nah, salin ya.
Nah, di sini coba kita running kembali. Oh, sorry guys. Wah, keluar. Sebentar. Oh, keluar dia. Bentar guys, harusnya keluar dia. Bentar ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Tadi lupa di save aja, sorry. Nah, jadi dia manggil yang ada di modul ini. Karena kita kan running yang PY main PY ini ya. Nah, dia ngerunning yang ada di modul titik PY ini. Tuh. Terus langkah selanjutnya nomor 4 nih ya. Mari kita membuat ke main titik PY. Nah, udah kan tadi kita apa? Udah kita jalankan juga tadi itu. Nah, untuk langkah kelima kita disuruh print name ini juga. Coba kita copy langsung ya. Nah, oke, jangan lupa di save ya. Nah, di sini kita coba running kembali. Nah, jadi fungsi name ini buat manggil manggil nama 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 modulnya. Jadi nama modulnya bakal keluar di outputnya kalau kita panggil gitu. Begitu. Oke, selanjutnya oh ya tadi tuh buat ngenanda kayak misalnya kita buat nandain gitu. Terus langkah keenam tuh kita suruh ngisi kayak gini ya. Nah, kita isi dulu. Nah, jadi gini, kan kalau kita running PY nih ya, running main main PY. Nah, modul utamanya kan bukan ini. Aduh, sorry sorry. Modul utamanya bukan ini, tapi ini. Maka nanti seperti ini contohnya. Eh, oh iya benar. Elect to be model. Dia masuknya yang ke else karena dia name-nya bukan modul yang ini. Coba kalau kita panggil hmm, modul PY. Nah, dia bakal masuk ke I prefer to be model karena ini modul utamanya gitu. Oke, sorry. Nah, selanjutnya ke langkah ketujuh. Langkah ketujuh kita disuruh menambahkan counter sama dengan 0. Nggak usah disalin ya. Ya, counter sama dengan 0. Nah, ini seharusnya kalau kita running di ini di sini seharusnya nggak terjadi apa-apa guys. Harusnya karena kita belum memanggil apapun di main PY-nya.
Tuh, dia nggak terjadi apa-apa, nggak keluar, nggak ada fungsinya modul apa counter counter sama dengan nolnya karena kita nggak memanggil apapun di sininya. Nah, selanjutnya langkah keenam. Nah, di sini baru kita nih tambahin counternya nih. Tambahin counternya di sini. Kita manggil dari modulnya, habis itu kita nambahin counternya gitu. Kita coba ya. Ini kita salin boleh. Nah, ini ya guys ya. Save jangan lupa. Nah, itu kita coba running. Oh ya, sorry. Ini lupa dihapus. Karena harus sesuai dengan ininya nama filenya ya. Nah, baru dia keluar nolnya ini karena counter sudah kita panggil yang ini. Oke, apa? Selanjutnya kita disuruh ini apa? Mengikuti langkah selanjutnya, langkah ke 9. Nah, langsung kita salin udah tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini aslinya docstringnya. Docstring. Dia kurang titik 2. Nah, jadi kita perbaiki lebih dahulu. Nah, udah ya. Nah, jadi enggak. Nah, ini harus diperbaiki juga sebenarnya. Hmm. Oh, sama-sama. Nah, jadi gini ya. Kalau misalnya, nah, kan di sini ada depth apa? Depth sum atau penjumlahan. Nah, di sini ada penjumlahan. Jadi misalnya ini sebenarnya ini bukan ini hanya menentukan benar atau enggaknya aja gitu. Kalau tadi dibaca ya. Eh, entah belum save mungkin ya. Oh iya belum save mah. Nah, kenapa dia I prefer to be a model but I can do some tests for you. True true. Nah, kenapa dia true true gitu? Nah, karena gini. Nih, di sini kan keluar apa? Print some my list sama dengan 00 sama dengan 15. Nah, berarti kan dia masukin my listnya tuh ini nih. I plus 1 for I in range 5. Berarti ada list 1 sampai 5 gitu. Nah, pada sum ini kan dia tuh buat nambahin gitu setiap nanti satu tambah nanti ditambah gitu loh misalnya kan 1 sampai 5 nih ya. Nanti per per 1 kedua tuh ditambah, 2 ketiga ditambah gitu. Nah, terus apakah benar 1 sampai 5 ini kalau ditambah jadinya 15 gitu. Di sini keluarnya true. Berarti benar. Terus di sini juga di sini tuh dikali dia. Apakah benar nggak sih kalau 1 sampai 5 dikali itu hasilnya 120. Nah, ini di output tulisannya true berarti benar. Coba kalau kita di sini tulis 40. Pasti salah. Tuh, salah kan? Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, aduh, sorry. Nah, maka sekarang Anda dapat menggunakan modul yang telah diperbarui berikut salah satunya. Nah, kita masukin ini ke file
ini mainnya. Nih, langsung saja kita salin. Baiki bentar. Nah, coba kita jalankan di mainnya. Nah, dia kenapa cuma 1 sama 0 aja? Karena gimana ya? Karena kan 0 for di in range. Nah, dia nggak nambah 1 per 1 gitu. Makanya dia 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 gitu. Terus i for i in range ini, nah dia kan dikali ya. Terus dia manggilnya yang prouder, yang ini nih. Nah, yang fungsi ini berarti 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1, makanya keluar kenapa 0 sama 1 gitu. Nah, oke, langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita ini disuruh bikin apa ya? Kayak disuruh bikin ini package. Disuruh bikin package. Terus di sini ada ini, ada modul sama dalamnya ada fungsinya. Nah, yang telah kita buat tadi lah. Ini nih. Hmm, kita bikin file baru. Kayaknya bisa deh di sini. User, terus mana user tadi? Terus kita bikin user lagi, terus user py ya. Oh, nanti bisa dicek lagi sebentar. Hmm, oh, kita close dulu ya bentar. Nah, ini user py. Nah, ini kita ganti jadi py. Py. Terus di dalam py, nah ini nih apa sih ini nih? Ada kayak gini. Nah, ini bawaan dari Python-nya. Sebenarnya dihapus juga nggak apa-apa, tapi biarlah. Nah, jadi sini kita nambahin modul. Nih, modul, terus isinya yang modul ini, file modul ini. Bikin modul. Kita masukin, terus bikin lagi uh, nah, sorry ya, tadi salah salah masukin ya. Salah masukin, sorry. Harusnya main ini di proc, terus modul ini di modul. Nah, kita coba running ya. Benar nggak strukturnya? Hmm. Oh, kurang 1 berarti. Kurang 1 dia. Kurang 1. Oh, ini
gedein aja user. 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 Ini berarti ya diganti diri nama aja. Oh iya, udah ada ya tadi. Eh, sorry guys, bentar ya. And, ya. Nah, coba di sini kita tambahin ini lagi. Bentar lagi. User. Masukin ke mana tadi? Sorry, ini. Oh nggak ada ya guys ya. Harusnya ada, sorry. User coba. Biar nggak tabrakan ya. Nah, udah. Coba kita jalanin. Ini apa saja deh, biar sama persis strukturnya kayak ini. Nah, sama kan strukturnya kayak ini. Bisa kita lihat ya. Tuh. Di sini ada C, terus ini ada C, terus users. Nah, ini biar bisa membedakannya aja. Terus ada user, terus PY, terus modul, terus dalam modulnya ada isi filenya. Dalam proxy juga ada isi filenya, isi modulnya. Nah, terus ini untuk manggil ininya ya. Manggil apa? Direktorinya. Nah, coba kita pakai yang ini nih. Kita ikuti langsung langkah ke-12 ya. Oke, sini kita taruh di main. Main, 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 main. Nah, ini ganti dulu. Modul sebentar.
Nah, nah from y apa SYS ini buat ngambil dari foldernya guys, import pet. Nah, nah ini jadi ini nih buat kita nyebut nama nama foldernya, nama foldernya. Terus di sini kita import modul ini, kan nama folder kan modulus. Terus di sini tuh nama ininya modul. Nah, coba kita running ya, sama aja sebenarnya, cuman dia ngubah strukturnya aja gitu biar lebih terstruktur gitu. Coba sini panggil, oke, main klik play. Oh salah, maaf guys, push. Nah sama aja, cuman dia ngubah struktur ini aja, package aja, jadi biar lebih struktur aja gitu. Terus lanjut langkah selanjutnya, nah kita di sini mau membuat package pertama kita. Nah di sini udah disediain nih, jadi kita tinggal download aja sebenarnya, ya kan. Nah di sini udah disediain ada berkas zip modul dan package, jadi tinggal kita download aja. Nah kita download nih ya, kita buka, terus kita salin di sini ya, di sini. Nah oke, terus kita bikin folder package. Nah dalam sini oke, sudah. Nah terus kita akan, nah langkah 7 ini kita disuruh buat main PY2, jadi kita buat program utama 2 gitu. Tadi kan program utama 1 ya, nah kita suruh buat yang kedua, buat di sini aja. Ini PY main PY2. Nah kita disuruh buat program 2, terus isinya ini nih. Oke kita salin, kita pasang, kita tempel. Nah perbaiki dulu, karena kalau ada sedikit typo biasanya kalau kita ambil dari ini nih, apa, langsung salin gitu atau gimana, makanya harus dicek terlebih dahulu. Nah sini boleh kita running saja, ini main 2 ya, jangan salah. Nah iota, kenapa iota, karena dia kan ngambil dari package. Nah package, nah package di sini dari iota ekstra, terus dia masuk ke iota nih. Tuh kita manggil def, kita manggil fungsi yang def i ya, def i, terus return iota, barulah dia kenapa outputnya iota gitu. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya, nah kalau membuat lebih simple mungkin ya, iya lebih simpel,
apa sama aja sebenarnya. Bisa juga kayak gini, bisa kayak gini cara pemanggilannya gitu. Nah, langsung ke langkah 8. Langkah 8 ya, langkah 8. Langkah 8 kita gunain ini ya. Kita mau nyebut semuanya gitu. Mau nyebut ya, nyebut semuanya. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini ya. Kita coba yang ini dulu. Coba, nah, jangan lupa diperbaiki lebih dahulu karena masih ada yang typo biasanya. Setelah kayak ini nih. Harusnya kan F-nya gede gitu. Nah, kita save, langsung kita running coba. Harusnya sebut. Aduh. Hmm. Oh ini, sorry. Typo kan? Kalau typo, itu dia nggak bakal kesebut. Makanya harus dicek terlebih dahulu. Nah, keluarkan dia. Jadi dia di sini masuk ke extra, terus ke good, best, terus dia manggil sigma sama alhamdulillah. Cara sama taunya ini. Nah, bener kan? Extra good best sigma. Terus from extra good best tau import fun to. Jadi dia manggil fungsi fungsi apa? Fungsi T ini sama dia manggil fungsi F juga nih. Itu. Terus langkah selanjutnya hmm, nah ini kita disuruh nambah apa? Zip apa atau folder ekstra gitu. Jadi kita unduh dulu ya. Kita unduh dulu. Unduh. Hmm. Terus dia, nah di sini kan ada di package, dia ada dalam package, terus namanya extra pack zip. Nah, di sini mana package. Nah, namanya extra package, ya kan? Ex, extra pack big zip. Extra pack titik zip. Nah, ini ya. Langsung kita masukin folder yang tadi. Yang mana ya tadi ya? Lupa lagi. Apa sih? Nah, ini kita masukin di sini. Nggak masuk ya? Error kali. Nah, udah. Nah, habis itu kita disuruh masukin ini nih di main titik 2 py. Oke, masukin. Nah, di sini kan masih ada yang typo ya. Jadi kita benerin dulu. Nah, hmm,
Keluarin dulu yang typo-typonya. Nah, udah seperti ini. Jangan lupa kita save. Habis itu kita coba running. Apakah dia error atau berjalan. Nah, sudah jalan ya. Karena di sini dia masuk ke package dulu. Mana package? Nah, masuk ke package ya. Masuk ke package, habis itu dia masuk ke extra zip. Extra pack zip. Nah, habis itu dia masuk ke extra terus dia manggil ininya. Nah, makanya dia keluar semua. Ada sigma, ada alpha, ada iota, dan ada beta. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah. Oh ya, kita nah terus kita tuh bisa ngelihat ininya, struktur pohonnya atau apa ya? Struktur ini ya modulnya. Bisa kita lihat di sini. Save dulu. Nah, kita lihat di folder yang udah kita buat tadi. Mana tadi ya? Oh ini. Langsung kita buat 3 plus F. Banyak banget ya. Nah, udah kan? Jadi di sini ada C, user, PY, modul yang kita buat tadi, modul titik PY, terus modul apa ini? Ya, yang bawaan dari apa? Bawaan dari ininya tadi. Bawaan dari apa ya? Bawaan dari Python-nya tadi. Terus ini package tuh ada istri ekstranya, yang ini yang kita unduh tadi. Terus ada extra zip pack. Nah, dalam extra zip pack ada extra lagi. Terus ini, nah di terakhir dia ada program utamanya. Itu ada main py sama main 2py. Nah, gitu. Oke, sudah selesai. Menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur directory dan package. Nah, jadi saya kemarin tuh habis buat mini project 1 ya guys ya. Mini project 1. Nah, di mana? Nah, ini. Sini. Nah, terus di sini tuh kita disuruh tugasnya disuruh struktur directory dan package. Nah, di sini saya bakal kasih tahu struktur directory dan package-nya. Nah, kan? Jadi di sini ada program utamanya. Nah, ini program utamanya ya. Program utamanya. Terus di sini ada checker. Nah, checker ini buat apa ya? Checker ini buat ini sih, buat pengecekan gitu. Nah, jadi di sini ini nggak usah dihiraukan ya guys ya. Yang ini karena ini bawaan dari Python ya. Nah, checker. Aduh, kita ini aja. Kita masuk Sublime. Terus kita buka filenya di sini. Buka folder, kita buka package-nya dari sini aja. Masuk ke ini. Terus tugas kuliah, project 1. Nah, jadi di sini ada
checker. Checker tuh buat apa? Dia tuh buat pengecekan, buat ngecek eh, modul. Nah, checker ini digunakan untuk mensimulasi status pada perangkat jaringan yang ada. Nah, yang pertama ada dev function check router status. Jadi dia bakal ngecek random sebuah router gitu. Misalnya kita mau ngecek router gitu ya, nanti programnya bakal ngeluarin up kalau nggak down gitu. Terus fungsi kedua itu ada check switch status. Nah, check switch status ini buat apa? Itu buat ngecek switch. Switchnya dia bakal ngeceknya random gitu, mau up atau down gitu. Nah, itu dia fungsi pada checker ya. Terus, nah di sini, nah init p ini buat apa? Buat menandakan itu program Python gitu. Selanjutnya ada main 2578210. Nah ini untuk apa ya? Oh ini nih, sorry sorry. Ini program utamanya. Main 2578210. Nah ini itu program utama dari mini project 1. Nah ini jadi nama programnya itu Network Automation Task Simulator. Nah, nah, Task Simulator. Terus ini checker. From net checker import status dan switch status. Nah, jadi di sini kita ngambil dari folder atau package dari ini, package net OPS. Nah, terus kita ngambil foldernya yang ini, yang checker ini, ngambil apa ya? Ngambil modul dari checker ini. Terus import, kita memasukkan check router status sama check switch status, yang dimana dia ngambil fungsi ini sama ngambil fungsi ini gitu. Nah, terus dia from tabulet sama import tabulet. Tabulet ini buat apa? Tabulet itu lebih ke buat ini sih, buat apa, kayak kolom biar lebih estetika aja gitu. Jadi dia ada yang namanya pip tabulet gitu. Dan pip tabulet itu perlu di-download terlebih dahulu. Karena saya sudah mendownloadnya ya. Nih, pip install tabulet. Tunggu sebentar. Tuh, saya sudah mendownloadnya ya. Terus di sini ada fungsi show menu. Nah, fungsi show menu ini buat kita mau pilih yang mana. Kita mau ngecek status routernya dulu atau mau ngecek status switchnya atau mau keluar dari program. Terus di sini ada ini fungsi display table. Display table itu buat ininya tabuletnya. Nah, menampilkan hasil dalam bentuk table dari library tabulet. Nah, ada device, nanti dia di apa? Di headernya tuh ada device sama status. Terus tabulet device status di atas, baru yang bawahnya itu ada ini apa, status ininya, status apa? Misalnya di bawah device ini, device nama device-nya apa, atau terus status di bawah status ini, device tersebut apa gitu statusnya, up atau down gitu. Terus nah di sini ada dev dev fungsi main. Nah ini program utamanya, fungsi utama untuk menjalankan network
Automation Simulator. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan menu, menerima output pengguna, dan menjalankan cek status router, cek status switch, dan keluar dari program. Nah, di sini saya memberi namanya Rizky Kurniawan Yahya 2578210. Nama programnya Network Automation Simulator. Nah, ini ada looping while. Nah, di sini tuh misal kalau kita pilih satu, nah dia akan mengecek status router. Berarti dia ngecek status router, habis itu dia manggil display table, terus dia mencantumkan nama router, habis itu status routernya apa. Yang kedua itu ada choice kedua, dia manggil status cek switch status. Nah, udah manggil cek switch status, terus dia munculkan display table switch status. Nah, gitu. Dia manggil switch apa? Device-nya switch, habis itu statusnya up atau down gitu. Habis itu ada choice ketiga. Choice ketiga itu berarti programnya sudah selesai. Kita akan keluar dari program tersebut. Break buat apa? Break itu buat memperhentikan program ya. Kalau kita udah ini apa namanya? Udah selesai, kita mau keluar dari udah pilih 3, break artinya kita keluar dari program. Terus else print pilihan tidak valid. Nah, ini kalau kalian tidak memilih menu 1 atau 3, 1, 2, dan 3. Misalnya kalian pilih 4, 5, atau 10 gitu. Itu nggak masuk. Jadi akan keluar print pilihan tidak valid. Nah, seperti itu program utamanya. Hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Nah, terus kita bakal jalanin ya. Bakal jalanin hasil running program dijalankan melalui modul utama. Nah, coba kita running ya. Runningnya melalui modul utama. CMD. Nah, PY main take sorry main 2578210 klik PY. Nah, seperti ini ya modelan output dari program mini project yang saya buat pertama. Nah, itu ada ini nama apa namanya? Nama mini projectnya, terus ini npm, terus ini nama pembuat, terus menu. Nah, di sini menunya ada cek status router, ada switch, ada cek status switch, dan keluar program. Nah, di sini saya akan mencoba cek status router. Kita pilih satu. Nah, ini adalah tampilan dari pip tablet ya. Pip tablet yang sudah saya download tadi, ada device router, ada status down. Nah, berarti statusnya lagi down gitu. Coba kita cek status switchnya. Nah, keluar dia switch device switch, terus dia keluar lagi statusnya up. Oke, sekarang kita keluar dari program. Nah, akan keluar output program sudah selesai. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada hasil flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Nah, jadi kita akan memastikan program saya ini terhindar dari pelanggaran flag 8 dan telah mengikuti peraturan flag 8 gitu. Flag 8. Nah, sama sekali sudah tidak keluar pelanggaran
dan telah mengikuti peraturan V8 ya. Setelah itu hasil running PyDoc dokumentasi seluruh fungsi dan modul. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan PyDoc ya. Jadi gini Python min m min m PyDoc main 25782 Duh, bentar. PyDoc min m main 25782 bentar guys, lupa lagi. Bentar ya. Bentar guys. Lupa sih. Bentar. Python oh seperti ini guys, sorry ya. Python min m PyDoc main 257821110. Nah, seperti ini guys. Tadi agak lupa sedikit. Nah, kita jalanin programnya dulu. Kita langsung keluar aja. Nah, di sini langsung keluar PyDoc-nya ya. Apa? Docstring-nya. Itu ada nama file. Nama modulnya main 257821110. Terus deskripsi ini ada nama bla. Terus di sini ada function. Pertama di situ ada function displayTable, menampilkan hasil dalam bentuk table dari library tabulet. Terus main ini buat fungsi utama untuk menjalankan program network automation simulator, menampilkan menu, menerima input pengguna dan menjalankan cek status router, cek status switch, dan keluar dari program. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Nah, gitu guys. Terus fungsi terakhir menampilkan menu utama yang terdapat pada CLI. Nah, ini docstring yang ada di menu yang ada di program utama. Coba kita cek docstring yang ada di kedua. Kita cek docstringnya ya.
cmd. Nah, terus python min m pydoc checker, ya kan, checker. Nah, di sini keluar itu nama file yang ada checker. Itu untuk mengecek nama modulnya checker. Checker ini digunakan untuk mensimulasikan status pada perangkat jaringan yang ada. Terus fungsi ada dua fungsi, cek router status dan cek switch status. Mengembalikan status router secara acak up atau down. Berarti status router akan diatur pada def fungsi ini. Sama seperti fungsi kedua juga, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya sudah kita hasil running pydoc sudah. Nah, berarti video ini akan saya upload di YouTube playlist dengan video 5 15 lab 3. Oke. Mungkin sekian ini saja dari saya. Bila ada tutur kata atau kesalahan saya mohon maaf, dan kalau saya mohon ampun. Saya Rizky Kurniaha dengan NPM 257 dengan NPM 257821110 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.